أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى أنهما قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت جابر ابن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن أو لم يدهن رؤي منه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أنبأنا يحيى ابن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. Ustaz Munib, tafadhal. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Hurairah Muhammad bin Ma'la, hadatsana Muawiyah bin Hisham, an Sayyidan Abi Ishaq, an Ikrimah bin Abbas qala Abu Bakr ya Rasulullah qala syi'ta qala sayyidat yaqul wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syai'u ila حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن بشر عن ابي صالح عن ابي اسحاق عن ابي بحيرة قالوا يا رسول الله أعرف قال شئت قال شهدتني كل وأمرك. حدثنا علي بن مسلم قال أنبأنا سعيد بن مصطفى عن عبد الله بن أمير عن يزيد بن لقيط عن الدين سيد الرجال قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده قال: رأيته فقلت كما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أحمران وله شعر على الشيخ وشيخه أعمى. حدثنا محمد بن حبيب حدثنا زبير بن محمد حدثنا أحمد بن سلام عن زبير بن حبيب قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال: لم يكن في رسول الله صلى الله
وكان شيء إلا يعرض في أمر الرأس إذا كان وراءه ماء. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian kita yaitu pembacaan kitab hadis Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita berada di bab kelima dari kitab yang kita baca, yaitu kitab Syama'il. Bab kelima ini bab yang akan menerangkan, meriwayatkan perihal terkait uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uban, rambut yang berubah jadi putih, itu namanya uban. Uban ini termasuk nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis beliau bersabda, "Asy-syaib nur." Uban itu adalah cahaya. Wa waqarun. Uban itu menjadikan orang itu lebih berwibawa, lebih khusyuk, akan menjadikan kita lebih khusyuk, lebih fokus untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu uban. Syaib nur, maka dimakruhkan, tidak dianjurkan uban itu dicabut. Makruh hukumnya. Tidak haram, tidak dilarang oleh Nabi, cuman tidak dianjurkan uban dicabut. Misalkan kita mau ubannya enggak warna putih, ya aku masih muda beb, istriku masih muda misalkan, putih dah enak dilihatnya, maka akan kita dengar, akan kita simak bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah warna uban beliau. Ini hadis-hadis yang akan kita dengar. Hadis pertama yang barusan kita baca, jadi di bab ini ada 8 hadis. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya oleh murid-murid beliau, "Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata murid-murid Anas, "Wahai Anas, Nabi itu pernah tidak merubah warna ubannya?" Warna uban Nabi itu dirubah tidak sama Nabi? Kalau bahasa kita sekarang dipacar atau tidak, bukan pakai pacar biasa yang rubahnya itu. Dirubah atau tidak? Qala, dijawab sama Anas, "Lam yablugh dzalik. Innama kana syai'an fi sudghaihi." Kata Anas bin Malik, Nabi itu enggak sampai perlu untuk merubah warna ubannya. Artinya apa? Enggak sampai perlu untuk merubah warna ubannya. Artinya Nabi itu tidak banyak uban. Beliau tidak banyak uban. Beliau meninggal umurnya 63 tahun. Kemudian
beliau memiliki, kalau beban, orang yang paling banyak bebannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat sepakat semuanya Nabi itu ubannya tidak banyak. Tidak banyak. Nah, makanya di riwayat ini, di hadis pertama, Anas bin Malik menjawab, Nabi itu enggak sampai perlu merubah warna ubannya. Maksudnya ubannya Nabi enggak banyak. Innama kana syai'an fi sudghaihi. Di riwayat pertama, Anas bin Malik hanya menyebutkan tempatnya, di mana, bagian rambut mana yang beruban. Kata Anas, rambut Nabi yang beruban hanya beberapa di sudghun. Sudghun itu daerah dari sini ke sini. Ini rambut ini sudghun namanya. Jadi lurusan dengan mata ke arah telinga, itu bahasa Arabnya sudghun. Pelipis kalau kita ya pelipis gitu. Nah, rambut di sini itu namanya sudghun. Termasuk yang ada ubannya, bagian rambut Nabi yang ada uban, rambut yang di sini. Bukan lihyah, tapi bukan jenggot, ini masih bagian rambut. Ya, masih bagian rambut sini. Kata Anas, hanya beberapa rambut Nabi di sini yang beruban. Jadi beliau tidak butuh untuk sampai pakai pacar merubah warna ubannya. Ini riwayat pertama. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu khadaba bil hinna'i wal katam. Akan tetapi kata Anas, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, itu yang sampai ngerubah warna rambut atau warna ubannya. Kenapa beliau menyebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Karena Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termulia. Beliau adalah khalifah pertama, yang mana sunnah beliau atau yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu termasuk yang kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengikutinya. Alaikum bisunnati, kata Nabi Muhammad, wahai umatku, ikutilah sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan ikuti sunnah atau yang dilakukan oleh khalifah-khalifah yang setelahku, kata Nabi. Khalifah setelah Nabi itu cuman sampai tahun 30 Hijriyah. Cuman sampai tahun 40 Hijriyah. Setelah khalifah atau setelah tahun 40 Hijriyah, itu bukan lagi, yang setelahnya enggak dinamakan khalifah menurut istilah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ditanya berapa tahun masa khilafah, khilafah yang mana? Kalau khilafah ar-rasyidah, khilafah, khalifah yang disebut oleh Nabi Muhammad, mereka adalah khalifah ar-rasyid. Rasyid itu yang baik, yang bagus. Itu cuma 30 tahun. Nabi sendiri yang ngomong. Dalam hadis beliau pernah bersabda, al-khulafa'u ba'di thalathun. Kata Nabi, sistem khilafah setelah aku cuma 30 tahun. Setelah itu, kata Nabi, sistemnya berubah dinasti kerajaan. Punya keluarga, dari bapak ke anak, ke sepupu, ke keponakan, ke cucung, begitu. Tapi yang khalifah, yang khilafah dimaksud Nabi 30 tahun, kita lihat. Pertama kali yang jadi khalifah bukan keturunan atau keluarga Nabi Muhammad. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Betul, beliau dari Quraisy, dari bangsa Quraisy, tapi bangsa Quraisy itu banyak kabilahnya. Kabilah Abu Bakar As-Siddiq kalau dibandingkan dengan kabilah yang lain, bukan kabilah ternama atau teratas. Bukan seperti kabilah Bani Hashim, bukan seperti kabilah Bani Makhzum, Bani Abdus Syams, ya, Bani Jumah. Ini kabilah-kabilah kelas kakap istilahnya. Jadi bangsa Quraisy itu disegani oleh seluruh Arab.
Tapi ketika mereka, sesama bangsa Quraisy, beda lagi. Kabilah-kabilah, ada kabilah yang ternama, ada yang ya, dari Quraisy, cuman bukan kabilah ternama. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dari kabilah Taim. Kabilah Taim ini kabilah yang tidak terlalu punya nama di bangsa Quraisy. Jadi beliau khalifah pertama. Nunjukkan apa? Nunjukkan bahwasanya sistem setelah Nabi Muhammad adalah sistem khilafah, bukan sistem kerajaan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dari kabilah Bani Adi, juga bukan kabilah yang ternama di bangsa Quraisy. 10 tahun Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun sekian, Sayyidina Umar 10 tahun. Khalifah ketiga baru dari bangsa kabilah Bani Umayyah ternama, Sayyidina Utsman ketiga. Khalifah 12 tahun Sayyidina Utsman. Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari kabilah Bani Hashim, kabilah ternama, 4 tahun sekian. Jadi kalau dijumlahkan, memang semua mereka 4 ini hampir 30 tahun kurang 6 bulan. 30 tahun, jadi sama ulama dihitung. Abu Bakar 2 tahun sekian, Umar 10 tahun sekian, Utsman 12 tahun sekian, Sayyidina Ali 4 tahun sekian. Kurang 6 bulan untuk menggenapkan jumlah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, jumlah 30 tahun. Ternyata di 6 bulan itu tanpa disengaja digenapi oleh Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau itu khalifah kelima. Setelah Sayyidina Ali meninggal dunia, beliau putra Sayyidina Ali, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dibaiat sama semua sahabat yang mempunyai hak untuk membaiat, sah dibaiat jadi khalifah. Cuman ada beberapa orang dari sahabat yang berontak dari zaman ayah beliau, tidak mau membaiat Sayyidina Ali, diperangi sama Sayyidina Ali sampai ke zaman Hasan. Akhirnya mau terjadi peperangan yang begitu besar antara umat muslim. Hasan bin Ali bin Abi Thalib pasukannya itu jumlahnya 40.000 orang, bukan sedikit. Musuhnya juga memiliki, atau yang berontak tadi juga memiliki pasukan muslim yang lumayan banyak. Akhirnya dia mikir, aduh, gara-gara aku, umat kakekku mau saling bunuh. Beliau tidak rela. Akhirnya beliau turun dari jabatan khalifah, mengalah kepada si pemberontak. Diserahkan dengan syarat-syarat, disepakati oleh pihak lawan, turun jabatan Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tanpa beliau sengaja, masa jabatan beliau dari wafat ayahnya sampai beliau turun 6 bulan menggenapi yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sistem khilafah setelah aku 30 tahun. 30 tahun. Setelahnya kata Nabi, al-muluk adud, dinasti kerajaan dinasti yang saling sikut, nanti kata Nabi. Betul. Pertama kali raja adalah sahabat yang bernama Muawiyah. 20 tahun jabat jadi raja, habis itu dia nyuruh orang untuk baiat anaknya yang tidak pantas jadi khalifah. Walaupun mereka masih manggil namanya khalifah, tapi bukan khalifah yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah ke anaknya, ke keponakannya, ke sepupunya, ke keluarga Umayyah selama 1 abad, 100 tahun. Jatuh daulah Umayyah, naik daulah Abbasiyah, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, juga begitu, bapak ke anak, ke cucu, ke saudara, 500 tahun kurang lebih jatuh. Setelah itu tidak ada lagi sistem khilafah seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi dalam hadis memastikan kepada kita bahwasanya ikuti sunnahku dan ikuti sunnah khalifah ar-rasyid setelah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyiduna Anas bin Malik menyebutkan Nabi itu nggak sampai butuh untuk dirubah ubannya karena sedikit,
akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq, kata Anas bin Malik, itu ngerubah warna ubannya. Jadi kalau merubah warna uban disunnahkan, itu tidak ada khilaf ulama. Sunnah kita ngerubah warna uban, atau diperbolehkan, dianjurkan kita merubah warna uban kita. Akan tetapi yang jadi khilaf di antara ulama, Nabi apakah sempat ngerubah warna uban beliau atau tidak. Itu yang jadi khilaf. Kalau dari ucapan, dari anjuran Nabi, ada. Nabi pernah melihat ayahnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, rambutnya itu sudah putih semua. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa kau dah rubah warna uban ayahmu? Nah itu. Dari hadis itu sahabat sepakat bahwasannya merubah warna uban dianjurkan atau boleh, minimal boleh, sunnah. Tapi Nabi ngerubah atau tidak, itu khilaf ulama. Riwayat yang pertama mengatakan, kata Anas, Nabi tidak merubah warna ubannya karena uban Nabi tidak banyak. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ngerubah warna ubannya. Nah, kemudian hadis kedua sama dari riwayat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan bayda. Kata beliau, aku menghitung di rambut Nabi dan di janggut Nabi Muhammad itu hanya ada 14 rambut yang berwarna putih, ubannya cuma 14. Sering kita sampaikan, sahabat ini kalau berkaitan dengan Nabi itu tidak ada hal yang sepele. Tidak ada yang luput dari mereka apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Pak, ubannya aja dihitung kan gitu. Istri kita mungkin di rumah tidak pernah ngitung uban kita. Atau kita ngitung kurang kerjaan. Kurang gawe, bahasa Palembang ya. Kati gawe itu. Orang nggak ada kerjaan, ngitungi uban istrinya, atau istri ngitungi uban suaminya. Nggak ada. Ini sahabat nunjukkan cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad melebihi cinta sepasang suami istri. Lebih cinta anak, melebihi cinta anak ke bapak atau bapak ke anak. Anas bin Malik menceritakan, meriwayatkan beliau pernah ngitung uban Nabi cuma 14-an, kata Anas. Dan beliau riwayatkan sekali lagi, beliau bukan hanya menghitung, tapi beliau sampaikan kepada kita, nunjukkan bahwasanya ini pesan yang tersirat dari beliau, bahwasanya kalau urusan kaitannya dengan Nabi itu enggak ada yang sepele. Jangan kalian nganggap sejarah Nabi Muhammad cerita kayak dianggap dongeng biasa gitu, tidak spesial. Ya, jangan. Karena kaitannya dengan Nabi Muhammad. Kita mau ngajinya uban Nabi, gamis Nabi, sendalnya Nabi, pecinya Nabi. Nanti disebutkan bagaimana giginya Nabi. Semua disebutkan. Itu enggak sepele. Yang ngomong itu enggak sepele, sahabat Nabi Muhammad. Dari mana? Dari riwayat-riwayat beliau yang seperti ini. Aku hitung 14 uban. Dihitung dan diriwayatkan, diceritakan ke kita, biar kita tahu, sadar bahwasannya kalau terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan urusan yang sepele. Jangan nyepelehkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas, 14 uban cuma. Ya rambutnya yang lain hitam, 14 cuma uban. Ya tidak perlu disemir, ya kan? Tidak perlu dipakein pacar. Cuma 14. Ini riwayat Anas bin Malik. Kemudian riwayat berikutnya dari sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Beliau ditanya. Jadi kalau Anas tadi ditanya, Jabir bin Samurah juga ditanya.
Artinya apa? Generasi tabi'in ketika mereka ketemu dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti tadi habis maghrib kita ada kajian di TPA sama ibu-ibu dan beberapa bapak-bapak. Ada tabi'in yang bernama Zir bin Hubeish datang ke sahabat yang bernama Safwan, nanyakan masalah ilmu betulan. Maksudnya betul bagaimana hukum membasuh kaki yang lagi menggunakan sepatu. Nanya, ada nggak hadisnya dari Nabi? Ada yang pertanyaan seperti itu. Ada yang bertanya kepada sahabat, apa arti ayat ini? Juga ada. Apa tafsiran Nabi terkait ayat ini? Ada. Tapi banyak juga di antara tabi'in yang menanyakan terkait masalah Nabi Muhammad. Ada yang datang ke Anas nanya, Nabi itu ubannya disemir, diwarnai atau tidak? Datang ke sahabat Jabir bin Samurah nanya, Nabi itu ada uban tidak? Artinya apa? Mereka menganggap semua itu adalah ilmu agama. Mau itu terkait dengan wudu, dengan sholat, puasa, zakat, haji, atau terkait dengan ayat Al-Quran, tafsir ayat Al-Quran, atau terkait dengan pribadi Nabi Muhammad, itu semua adalah agama yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Jadi tabi'in gak cuma nanya tafsir ayat Al-Quran ke sahabat, tapi yang mereka tanya juga, uban Nabi bagaimana? Bahkan ada sahabat yang bernama Abu Tufail Amir bin Wathilah, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ayo tanyakan ke aku tentang Nabi Muhammad, tanyakan ke aku tentang Rasulullah, karena sesungguhnya sekarang ini tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang pernah bertemu langsung dengan Nabi kecuali aku. Beliau itu sahabat terakhir yang meninggal, Abu Tufail Amir bin Wathilah, sahabat terakhir yang meninggal dunia. Sampai mengumumkan begitu, ayo cepat buruan, istilahnya waktuku nggak lama lagi ini, sahabat yang lain udah meninggal semua, ayo tanyakan ke aku tentang Nabi, Nabi itu juga agama. Semua yang berkaitan dengan Nabi adalah agama. Makanya guru kami Buya Sayyid Ahmad Al-Maliki mengatakan bahwasanya sejarah Nabi Muhammad itu adalah bagian yang sangat penting yang tidak bisa kita pisahkan kalau kita mau membangun generasi yang cemerlang untuk masa depan. Sejarah, Pak. Makanya ini untuk misalkan ada guru di sini atau kepala sekolah, jangan teledorkan ke anak-anak tentang sejarah Nabi Muhammad. Sekarang ini udah banyak orang nggak tahu sejarah Nabi. Di sekolah ditipiskan lagi kitabnya, ditipiskan lagi tentang sejarah Nabi Muhammad. Seharusnya makin ditebalkan, makin diperbanyak mata pelajaran sejarah Nabi Muhammad, malah dikurang-kurangi. Hati-hati. Ini sistem daripada sistem iblis dan dajjal. Pengen kita jauh dari Nabi kita, pengen kita nggak kenal dengan Nabi kita, pengen Muslim itu cuman kenal Muhammad bin Abdullah, sudah itu aja. Sifatnya nggak tahu, akhlaknya nggak tahu, perjalanan hidupnya nggak tahu. Bagaimana Nabi ketika bersama sahabat ngadepi musuh, ngadepi badui Arab, nggak tahu semua. Jangan sampai mereka tahu bagaimana Nabi menghadapi misalkan politik, bagaimana Nabi menghadapi musuh, siasat Nabi, bagaimana Nabi ketika menjadi kepala keluarga, berumah tangga. Ini perlu kita. Qudwah kita itu Nabi. Pengen rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, tapi nggak tahu bagaimana Nabi ketika menjadi kepala rumah tangga, nggak bakal sakinah kita. Nah, makanya ajari anak-anak kita sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau generasi ke depan, generasi yang cemerlang, yang paham agama, betul-betul paham agama. Ada orang yang belajar agama tapi nyeleweng akhirnya. Ngomong sholat tidak wajib, Jumat nggak wajib. Lah ini termasuk penyelewengan di dalam agama. Apa sebabnya? Nggak baca sejarah Nabi.
Itulah sebabnya, Pak. Bapak-bapaknya juga gampang ditipu. Kenapa? Dia baca sejarah Nabi. Coba baca sejarah Nabi. Ada yang ngomong sama kita, oh nggak perlu sholat. Kita tahu sejarah Nabi. Nabi itu sampai meninggal nggak pernah ninggalkan sholat. Kenapa aku harus meninggalkan sholat? Kenapa aku boleh meninggalkan sholat? Akhirnya kan nggak jadi meninggalkan sholat. Tapi karena dia nggak tahu sejarah Nabi, ada yang ngomong nggak perlu sholat, cukup kita itu khusyuk, cukup kita menghadirkan Allah. Wah enak kalau gitu, kan gitu. Jadi semua sumber kebobrokan umat Islam zaman sekarang ini jauhnya kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah ditanya sama murid-muridnya, apakah Nabi ada uban? Qala na'am. Qal kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'. Kata beliau, Nabi itu kalau lagi pakai minyak, kan rambut Nabi panjang seperti yang udah kita bahas, dan Nabi suka meminyai, merawat rambut beliau dengan menggunakan minyak. Minyak apa? Ulama nyebutkan minyak zaitun, ya. Minyak zaitun itu bagus untuk rambut, untuk jenggot juga bagus, cuman jangan terlalu sering. Jangan tiap malam, tiap hari, ya, bukan gitu juga. Ya, sebulan berapa kali begitu. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Minyak zaitun. Nah kata Jabir, Nabi kalau lagi pakai minyak itu nggak kelihatan ada uban. Kenapa? Kan kalau pakai minyak mengkilat rambut kan gitu, nggak kelihatan. Tapi kalau beliau lagi nggak pakai minyak kelihatan ubannya. Artinya Nabi beruban. Jadi kalau Nabi beruban, sahabat semua sepakat Nabi beruban. Ya, Nabi beruban. Cuman kata Jabir, kalau Nabi pakai minyak, ubannya nggak kelihatan. Kalau Nabi lagi nggak pakai minyak, rambutnya kering, ubannya kelihatan. Berarti apa, Pak? Tandanya uban Nabi tidak banyak. Ya, kalau ubannya banyak, mau pakai minyak nggak pakai minyak, ya kelihatan kan gitu. Artinya apa? Berarti uban Nabi tidak banyak. Sehingga ketika pakai minyak, kilauan rambutnya itu berkilau, sama dengan bingung jadi uban atau kilauan minyak itu, nggak jelas masih. Tapi kalau nggak pakai minyak, baru jelas, oh itu uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di riwayat berikutnya dari sahabat Abdullah bin Umar juga sama, beliau mengatakan syaibu Rasulillah nahwan min 20 sya'ratan bayda. Kata beliau, uban Nabi itu paling cuma 20 rambut. Enggak terlalu banyak kata beliau. Uban Nabi cuma 20 rambut. Kemudian hadis berikutnya disebutkan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi riwayat yang paling banyak menyebutkan uban Nabi itu sampai 20 rambut. Jadi kita udah dengar tadi riwayat dari 3 sahabat. Yang pertama Anas bin Malik, kemudian Jabir bin Samurah, kemudian yang ketiga Abdullah bin Umar. 3 sahabat ini ngomong uban Nabi tidak banyak, hanya sedikit. Anas bin Malik mengatakan hanya kurang lebih 14 uban, 14 rambut. Abdullah bin Umar mengatakan kurang lebih 20 rambut cuman yang berubah. Kenapa uban Nabi sedikit? Padahal beliau banyak bebannya. Nanti setelah ini disebutkan riwayat kenapa Nabi beruban. Sebelum kita kaji itu, kita kaji dulu kenapa uban Nabi sedikit. Ulama menyebutkan hikmahnya. Salah satunya Al-Imam Al-Bajuri, beliau menyebutkan hikmah kenapa uban Nabi itu sedikit. Padahal uban adalah nur, uban adalah cahaya, uban adalah kekhusyuan. Tapi kenapa Nabi ubannya sedikit? Alasannya karena uban itu biasanya tidak disukai oleh para wanita. Biasanya perempuan itu nggak suka sama uban. Tapi perempuan di sini bukan perempuan yang seumuran kita, Pak. Kalau istri bapak yang udah seumuran bapak, ya pasti sukalah mau tidak mau. Dia aja udah uban semua, kan gitu. Perempuan yang masih muda tidak. Kalau bapak punya istri muda, itu biasanya nggak suka lihat suaminya beruban.
masih muda. Istri-istri Nabi seperti yang kita pernah sampaikan itu paling tua istri Nabi 11. Yang meninggal di zaman beliau 2, Siti Khadijah dan Siti Zainab binti Khuzaimah. Siti Khadijah lebih tua dari Nabi 15 tahun, meninggal di masa hidup Nabi. Zainab juga begitu, meninggal di masa hidup Nabi. Sisa 9. Dari 9 ini yang tua atau yang umurnya agak berusia itu 1 atau 2 cuman. Siti Saudah, ada istri Nabi Saudah. Saudah ini umurnya cukup tua. Saudah umurnya cukup tua. Saudah. Kemudian Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ketika dinikahi Nabi 30 sekian. Bukan tuanya itu 40 lebih, tidak, 30 sekian. 35 atau 34 kurang lebih lah. Selebihnya dari istri Nabi di bawah 30. Di bawah 30 tahun. Nabi itu kan mulai banyak istrinya ketika di Madinah. Umur beliau 53 tahun. Itu hijrah ke Madinah tuh, 53 tahun. Beliau mulai banyak menikah setelah tahun kedua, artinya 55 tahun. Umur Nabi 55 tahun baru beliau mulai banyak menikah. Tentunya setiap pernikahan Nabi ada hikmahnya. Kita pernah udah hatam sama ibu-ibu di TPA di Bahkam sini, biografi istri-istri Nabi Muhammad SAW dari 1 sampai 11. Hampir setahun lebih kita hatami itu waktu itu, alhamdulillah. Nah, 55 tahun mulai Nabi banyak menikah. Umur Nabi 55 tahun, Pak. 55 tahun. Mungkin orang 55 tahun sekarang itu udah satu aja udah masih sanggup, alhamdulillah, kan begitu. Ini Nabi, termasuk kelebihan Nabi Muhammad, Allah berikan beliau kekuatan 40 orang laki-laki. Kekuatan untuk jima, untuk hubungan intim bersama istri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi itu pernah satu malam mengelilingi semua istrinya. Kalau 9 berarti 9 kali. Satu malam. Kalau kita nanti di surga baru Allah kasih itu. Bapak di surga Allah kasih kekuatan 40 orang laki-laki. Ya karena bapak di surga pasti poligami, nggak mungkin istrinya satu. Bidadari banyak yang masuk surga. Butuh kekuatan yang banyak. Nabi umur 55 tahun itu bisa satu malam mengelilingi semua istri beliau. Nunjukkan, kata ulama, betapa kuat fisik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad. Dan istri beliau yang beliau nikahi pada usia 55 tahun rata-rata di bawah 30 tahun umurnya. Kan jauh jaraknya, hampir setengah umur. Sayyidah Aisyah ketika Nabi meninggal aja umurnya baru 18 tahun. Siti Sofiyah dinikahi Nabi umurnya 16 tahun. Pas dinikahi umurnya 16 tahun. Muda-muda. Ada yang 25 tahun, ada yang 28 tahun, ada yang 34, 35. Itu. Cuman Siti Saudah yang umurnya hampir 50 atau 40 lebih dari istri Nabi. Ya. Dan ini di sejarah disebutkan, istri yang muda biasanya tidak suka melihat suaminya sudah banyak uban. Allah sayang dengan istri-istri Nabi, makanya tidak Allah perbanyak uban Nabi. Kenapa? Karena kalau mereka tidak suka dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad, naudzubillah, kata Imam Bajuri, bisa-bisa kafir. Orang yang nggak suka sama Nabi, kafir, murtad, naudzubillah. Istri Nabi ini bukan istri sembarangan orang. Makanya Allah berikan rahmat sayang kepada mereka sehingga Allah tidak perbanyak uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hikmahnya yang disebutkan oleh ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak banyak uban. Biar istri-istri beliau tidak ada rasa untuk tidak suka dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad sehingga iman mereka bisa dipermasalahkan, naudzubillah min dzalik. Itu salah satu hikmahnya kenapa uban Nabi tidak
banyak. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Berarti perawinya atau yang langsung ngomong ke Nabi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngomong, "Ya Rasulullah, qad syibta." Sayyidina Abu Bakar ini kan temannya Nabi, khalifah pertama, temannya Nabi. Umur beliau itu lebih muda hanya 2 tahun dari Nabi Muhammad. Jadi tua Nabi 2 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, antum udah mulai ada uban." Nah, itu. Makanya teman Nabi, dekat sama Nabi, ya, sahabat termulia, sahabat terdekat dengan Nabi Muhammad. Antum sudah mulai ada uban ya Rasulullah. Jawab sama Nabi Muhammad, "Syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Hadis berikutnya, "Syayyabatni hudun wa akhwatuha." Kata Nabi, "Iya wahai Abu Bakar, yang membuat aku beruban ini adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, surat Idza Syamsu Kuwirat." 5 surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nunjukkan, kata ulama, uban itu salah satu penyebabnya adalah beban. Orang kalau kebanyakan mikir, yang nggak harus dipikirkan dia pikirkan, cepet soyok. Makanya Pak Kades nggak usah terlalu pikirkan yang banyak masalah-masalah itu. Ya, ada pepatah Mekah yang ngomong Allah, kita pasrahkan sama Allah. Orang Mekah kalau lihat urusan-urusan yang pusing, ngomongnya Allah, pasrahkan kepada Allah. Kita ikhtiar, kita berusaha, habisnya kita tawakal sama Allah. Begitu. Kalau semua kita pikirkan, penyakit datang, naudzubillah, muka cepat keriput, rambut cepat beruban. Urusan itu kalau Allah inginkan clear ya clear, kalau enggak ya enggak. Kan semua tergantung keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata ulama, tapi beban Nabi bukan beban dunia. Apa beban Nabi Muhammad ini? Surat-surat di dalam Al-Quran. Kenapa 5 surat ini bisa membuat Nabi beruban? Karena kata ulama, 5 surat ini, di situ disebutkan tentang hari kiamat. Disebutkan di situ orang-orang yang bahagia. Di surat Al-Waqi'ah Allah ceritakan bagaimana orang masuk surga, dan Allah ceritakan bagaimana penghuni neraka. Amma yatasaalun juga begitu. Idza syamsu kuwirat, Allah menceritakan bagaimana nanti hari kiamat, ketika matahari tergelincir, ketika bulan berjatuhan. Nabi baca ayat ini takut. Nabi itu kan orang yang paling takut kepada Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Saking takutnya Nabi kepada Allah, sampai surat-surat ini membuat rambut beliau beruban. Nah, jadi yang membebani Nabi Muhammad sampai beruban adalah hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Wahud, surat Hud ada tambahannya lagi. Di dalam surat Hud itu ada 1 ayat yang buat Nabi terbebani. Apa ayat itu? Disebutkan sama sahabat, sama ulama. Ayat itu berbunyi, "Fastaqim anta wa man ma'ak." Perintah untuk istiqomah. Di surat Hud itu ada perintah untuk istiqomah. Istiqomah ini perintah yang paling berat. Kita Pak, sholat duha, kalau sebulan, siapa yang nggak bisa sholat duha 1 bulan? 1 bulan full dia sholat duha, atau 1 bulan full dia sholat witir, semua bisa. Yang susah itu istiqomah, nggak putus, terus dilakukan sholat duha seumur hidup, itu yang susah. Makanya kata ulama, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang kalau bisa istiqomah, bisa 5 waktu di masjid rutin, nggak terputus, syukuri nikmat tersebut. Itu nikmat yang luar biasa. Bisa rutin majlis ta'lim kita, nggak terputus, hadir terus, syukuri nikmat itu. Karena banyak orang yang kadang hadir, kadang tidak hadir. Ya biasa namanya manusia, kadang semangat, kadang nggak semangat. Karena memang istiqomah itu berat. Rutin hadir, rutin ke masjid, rutin ibadah, berat.
Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ngajari kita kalau baru mau mulai aktivitas ibadah jangan sekaligus langsung banyak karena nggak bakal istiqomah. Kata Nabi, ahabbul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Yang paling Allah cintai dari amal ibadah adalah walaupun sedikit tapi kontinu terus istiqomah kita melakukannya. Itu yang paling Allah sukai. Makanya Nabi suatu malam dengar ada perempuan begadang baca Al-Quran, sholat, qiyamul lail. Kata Nabi, suara siapa ini? Sahabat menjawab, oh ya Rasulullah, ini suara Haula, namanya Haula. Kanat la tanamul lail, dia ini ya Rasulullah enggak pernah tidur malam. Berubah muka Nabi, enggak suka. Bukannya senang Nabi, enggak suka. Kenapa? Nabi tahu ini perempuan memaksakan dirinya. Kata Nabi, innallaha la yamallu hatta tamallun. Allah enggak bakal bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Inna hadzal din matin fa'aughilu fihi birrifqi. Agama ini kata Nabi keras, berat ibadah. Maka pelan-pelan dalam beribadah. Enggak punya rutinan bangun malam, jangan 3 jam sebelum subuh bangun. Paling seminggu Pak tahan. Habis itu subuh-subuhnya tinggal. Ya. Kita belum punya rutinan bangun malam, usahakan 15 menit sebelum subuh kita udah bangun. Istiqomahkan coba. 15 menit sebelum subuh bangun, siap-siap, bisa sholat witir 3 rakaat, bisa nunggu azan. Kalau mau ke masjid, bisa ke masjid ketika azan. Rutin, itu udah nikmat yang luar biasa dari Allah. Jangan langsung baru dengar keutamaan bangun malam, langsung jam 1 mau bangun sampai subuh. Paling tahan berapa bulan, kan begitu, atau berapa minggu. Beban atau perintah untuk istiqomah itu yang paling membuat Nabi terbebani. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang bunyinya fastaqim, istiqomahlah kamu wahai Muhammad. Kalau Nabi orang yang paling istiqomah, Nabi orang yang paling, siapa yang melebihi Nabi dalam istiqomahnya? Dan 2 ayat tersebut di 2 surat yang berbeda. Perintah untuk istiqomah. Yang pertama di surat Hud ini, yang kedua ada di surat Asy-Syura. Sama-sama ayatnya perintah untuk istiqomah. Tapi kenapa di hadis ini Nabi ngomong yang buat aku berubah ayat di surat Hud, padahal ayat yang memerintahkan Nabi untuk istiqomah ada 2. Pertama di surat Hud, yang kedua di surat Asy-Syura. Kenapa Nabi ngomong cuman yang di Hud buat aku berubah? Karena yang di Hud kata ulama perintah istiqomahnya itu bukan hanya tertuju kepada Nabi, tapi kepada kita juga umat Nabi Muhammad. Bunyinya fastaqim anta wa man ma'aka. Istiqomahlah kamu dan orang-orang yang bersamamu, orang-orang yang iman kepadamu, artinya umatmu. Pening Nabi mikirnya. Waduh, gimana umatku istiqomah? Sampai berubah. Kalau di surat Asy-Syura tidak, perintahnya cuma fastaqim, istiqomahlah kamu wahai Muhammad. Cuman itu. Cuman perintah istiqomahnya untuk Nabi. Makanya itu enggak buat Nabi sampai berubah. Tapi yang di Hud buat Nabi berubah. Nah, jadi alhasil yang buat Nabi berubah ternyata adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pusing atau khawatir dengan kita, bisa enggak umatku istiqomah sampailah berubah rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membuat Nabi berubah itu adalah beliau sering memikirkan kita daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis berikutnya ya, ada 2 hadis lagi sama menyebutkan bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki uban dan kalau Nabi pakai minyak, hadis terakhir dari sama Jabir tadi, kalau Nabi lagi pakai minyak enggak kelihatan ubannya, kalau beliau tidak lagi pakai minyak maka kelihatan uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada khilaf bahwasanya Nabi memiliki uban
Tapi yang khilaf apakah uban tersebut diwarnai, disemir sama Nabi atau tidak, dan insyaallah lebih jelasnya lagi akan kita bahas di bab setelahnya, bab bagaimana Nabi merubah warna uban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat